Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfikran dengan NIM 19294/1048. Di sini saya akan menjelaskan tentang media transmisi. Nah, yang pertama yaitu definisi media transmisi. Media transmisi adalah jalur fisik yang menghubungkan antara sisi pengirim dan penerima. Fungsinya itu sebagai jalur lintas data dan distribusi informasi. Menghubungkan satu terminal dengan terminal lain, menghubungkan antara terminal dengan server, menghubungkan satu terminal dengan suatu preprint. Media transmisi. Kriteria jenis media transmisi yaitu kecepatan pengiriman data, bandwidth, dan jarak transmisi. Kecepatan pengiriman data. Setiap media transmisi memiliki kemampuan yang berbeda untuk membawa data dengan kecepatan tertentu, atau dengan kata lain, setiap media transmisi memiliki kapasitas kanal yang berbeda-beda. Bandwidth. Kapasitas kanal dipengaruhi oleh besarnya bandwidth yang dimiliki oleh media transmisi. Jarak transmisi. Jarak transmisi terkait dengan adanya atenuasi atau pelemahan sinyal di dalam proses komunikasi data, sehingga semakin tinggi atenuasi, maka jarak transmisi akan semakin pendek. Pertimbangan memilih media transmisi. Yang pertama, harga dan ketersediaan media transmisi. Yang kedua, performance jaringan yang dikehendaki, kemampuan jaringan menghadapi gangguan. Yang keempat, bandwidth dan jangkauan jarak yang hendak dicapai. Dan yang terakhir, yang kelima, kecepatan transmisi yang dibutuhkan. Selanjutnya, klasifikasi media transmisi. Yang pertama, transmission media, guided, unguided. Guided media, twisted pair, kabel, coaxial cable, fiber optic cable. Secara garis besar, ada dua kategori media transmisi, yakni guided atau terpadu dan unguided tidak terpandu. Media transmisi yang terpandu maksudnya adalah media yang mampu mentransmisikan besaran-besaran fisik lewat material, contoh kabel twister, pair, kabel koaksial, dan serat optik. Media unguided mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel atau serat optik. Contohnya adalah gelombang radio dan infrared. Media yang dapat ditransmisikan dapat melalui tiga media. Yang pertama, copper media atau media tembaga. Yang kedua, optical media, media optik. Yang ketiga, wireless media atau media tanpa kabel. Dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu kabel atau wired, coaxial, twisted pair, dan fiber optic. Tanpa kabel atau wireless, infrared, bluetooth, radio. Kabel koaksial. Kabel koaksial memiliki konduktor tembaga tunggal pada pusatnya. Lapisan plastik menyediakan insulasi antara konduktor pusat dan jalinan metal di sekelilingnya. Jalinan tersebut memblokir berbagai interferensi elektromagnetik dari luar. Kabel jenis ini juga biasa digunakan untuk antena televisi. Jenis-jenis kabel koaksial. Yang pertama, thick koaksial. Dengan spesifik maksimum panjang kabel per segmen adalah 1640 feet atau sekitar 500 meter. Setiap ujungnya harus diterminasi dengan terminator 50 ohm dan koaksial. Panjang maksimal kabel adalah 1000 feet atau 185 meter per segmen. Setiap ujung kabel diberi terminator 50 ohm. Contoh gambar dari konektor kabel koaksial. Yang pertama, konektor yang digunakan untuk kabel koaksial adalah konektor BNC. Kemudian Vampire atau transceiver masuk ke AUI, kemudian mengalami proses di BNC konektor atau T-konektor. Selanjutnya, kategori dari kabel koaksial yaitu maksimal panjang 100 m, kecepatan 10 sampai 100 Mbps. Kabel ini memiliki 4 macam tabel dalam jaket pelindungnya. Tiap pasang dipilih twisted untuk menghindari derau crosstalk. Spesifik selanjutnya itu lebih mahal dari UTP, maksimal panjang 100 m, kecepatan 10 sampai 100 Mbps. Twister pair adalah kabel UTP dengan tambahan jaket pelindung foil agar kabel lebih aman tahan terhadap interferensi elektromagnetik dari luar.
Harga kabel STP lebih mahal namun kinerjanya lebih handal. Selanjutnya kabel strike atau koneksi antara NIC dengan hub atau switch. Kabel cross atau over, koneksi antara hub dengan hub, switch dengan switch, dan NIC dengan NIC. Selanjutnya kabel fiber optik. Fiber optik ini memiliki harga lebih mahal tetapi cukup tahan terhadap intervensi elektromagnetik dan mampu beroperasi dengan kecepatan tinggi dan kapasitas data yang besar. 3 jenis konektor yang umum digunakan untuk media fiber optik adalah SC, ST, dan MTRJ. Untuk informasi lebih lengkapnya, yang pertama, jaket insulasi luar terbuat dari telepon atau PVC. Kevlar fiber berfungsi untuk menguatkan kabel dan mengamankan dari kepatahan. Pelindung plastik digunakan untuk memberi bantalan pada pusat fiber. Dan yang terakhir, pusat atau inti terbuat dari fiber glass atau plastik. Keuntungan fiber optik, yang pertama kecepatan yang memiliki kecepatan tinggi. Yang kedua, bandwidth fiber optik mampu membawa paket dengan kapasitas besar. Yang ketiga, distance, sinyal dapat ditransmisikan lebih jauh tanpa memerlukan perlakuan reverse atau diperkuat. Yang terakhir, resistance, daya tahan kuat terhadap impas elektromagnetik yang dihasilkan perangkat-perangkat elektronik seperti radio, motor listrik, atau bahkan kabel-kabel transmisi.